Pramuka. Hari ini kita akan mengadakan wawancara atau podcast bersama dengan pembina Pramuka, yaitu Kak Zaki. Mungkin ada yang mau bertanya dengan Kak Zaki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, perkenalkan, nama saya Burhanuddin Zaki Mubarak. Saya adalah salah satu dari 5 pembina Pramuka di SMA Negeri 5 Madiun. Oke, saya di sini mengajarkan adalah selain pembina Pramuka, saya juga mengajar sosiologi. Untuk perkenalan demikian. Ada yang ditanyakan, monggo adik-adik kita. Sebelum memulai podcast pada siang hari ini, izinkan saya dan teman saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Alusita. Saya dari kelas 11 tingkat 1. Saya dari Bantara Angkatan 29. Saya Maria Safira Setiawan, kelas 11 tingkat 2. Saya juga anggota Bantara Angkatan 29. Nah, saya akan bertanya kepada Kak Zaki. Organisasi kepramukaan dalam aspek sosiologi itu kira-kira bagaimana ya, Kak? Oke, kalau kita ngomong organisasi pramuka dalam aspek sosiologi, sesungguhnya adalah pramuka itu termasuk dalam kelompok yang sangat besar, dalam artian big group. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pramuka ini terdiri dari tingkat nasional ada, tingkat gubernur daerah ada, tingkat kota juga ada. Kalau di tingkat nasional kita mengenalnya adalah Kuarnas. Kalau di tingkat daerah kita mengenalnya Kuarda. Kalau di tingkat kota kita mengenalnya Kuardap. Nah, ini yang menyebabkan yang kita sebut kenapa pramuka ini sebagai suatu kelompok sosial yang sangat besar sekali, big group kalau dalam aspek sosiologinya itu. Nah, yang kedua, kenapa kelompok sosial ini juga sebagai struktur sosial yang resmi? Artinya dalam aspek sosiologi, organisasi pramuka ini dianggap sebagai organisasi yang resmi karena dia ada namanya ADART-nya. Kalau dalam konsep sosiologi itu ada aturan. Kita ada aturan, ada ADART, ada visi misinya dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan dan membedakan organisasi pramuka dengan ekskul yang lain. Sehingga secara sosiologis kita adalah termasuk organisasi yang besar dan terstruktur. Saya mau tanya nih, Kak. Ya. Tadi Kak Zaki bilang kalau pramuka itu termasuk dalam suatu kelompok sosial yang besar. Itu maksudnya gimana? Nah, maksud dari organisasi yang sangat besar adalah satu, keanggotaan dari pramuka ini jumlahnya sangat-sangat banyak. Kalau boleh dikatakan bisa ribuan, bisa jutaan, tapi intinya jumlah kita satu banyak. Yang kedua, dalam organisasi pramuka tidak mengenal katakanlah struktur ekonomi. Artinya ketika tingkat orang kalau suka ya masuk saja, kalau di tingkat SMA Bantara itu boleh masuk asal bisa. Nah, itu. Jadi kenapa anggotanya besar, yaitu tadi dia meliputi segala macam usia bisa masuk di sana, mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi juga. Makanya kenapa kok menjadi kelompok yang sangat besar anggotanya. Tuh. Nah, secara simpelnya adalah ADART itu anggaran dasar dari organisasi kepramukaan. Nah, di dalam ADART itu nanti kan dia ada semacam apa-apa yang harus kita lakukan di organisasi pramuka. Rambu-rambunya, aturan-aturannya jelas. Yang boleh masuk sebagai katakanlah pramuka siaga siapa saja, pramuka penegak siapa saja, pramuka pendegas siapa saja, di sana jelas. Sehingga ini yang membedakan tetap kita punya ADART, aturan yang jelas dengan organisasi yang lain. Kemudian yang membedakan juga, kita juga ada namanya visi misi.
Nah, organisasi pramuka itu juga punya visi misi yang kita mengenalnya dengan namanya satu Dasa Dharma dan Tri Satya. Nah, dalam dua hal ini itu nanti pramuka akan membentuk karakter orang lewat dua hal ini, jadi Dasa Dharma dan Tri Satya. Ada lagi? Hmm. Nah, bagaimana pramuka membentuk karakternya? Salah satunya lewat apa yang kita sering baca, Dasa Dharma. Di situ pramuka sebenarnya dibentuk karakternya. Makanya pramuka tingkat SD, SMP itu jauh berbeda dengan pramuka tingkat SMA. Ketika kita ngomong tingkat SMA, otomatis di sana ada dalam Dasa Dharma diajari kemandirian. Cuman saya lupa nomor berapa, tapi ada kemandirian, disiplin, terus bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, ketika dalam tingkat penegak ini, maka segala macam aktivitas kegiatan pramuka itu dikendalikan oleh para anggota pramuka, sedangkan kita para pembina hanya sebagai fasilitator atau pendamping setiap kegiatan. Bukan berarti kita melepas enggak. Artinya kenapa? Biar tadi kemandirian itu terbentuk, biar karakter keberaniannya terbentuk, biar terasa tanggung jawabnya ada, biar rasa disiplinnya juga tercipta. Di sini di pramuka diajarkan itu, sehingga diharapkan setiap anggota pramuka dalam ranah penegak dan ke atas itu mereka punya karakter itu, disiplin, berani, kemandiriannya ada, kecakapannya juga punya, sehingga diharapkan dengan Dasa Dharma yang ada di pramuka ini bisa membentuk karakter setiap jiwa pramuka. Perbedaan pramuka penegak, penggalang dan siaga itu gimana, Kak? Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita ngomong penegak, penggalang dan siaga, kalau kita zaman saya SD, saya itu pramuka diarahkan dulu, nak kamu sini, kamu kesini. Tapi ini yang tidak terjadi di penegak. Segala macam kegiatan yang ada di kepenegaan tingkat SMA, maka yang memegang peran adalah pramuka itu, sehingga kita pembina hanya sekedar tahu konsepnya ini, ya sudah jalankan dan sebagainya. Artinya penegak diberi keleluasan untuk mengambil keputusan, memutuskan, menimbang, mengambil kebijakan sejauh dalam koridor tidak menyimpang dari aturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Dan ini yang kenapa kok sekali lagi membedakan kita dengan pramuka penegak dan pramuka siaga dan penggalang. Terima kasih Kak Zaki atas jawabannya. Oke, terima kasih. Teman-teman, demikian podcast dari kami berdua dan pembina kita yang sangat kece. Sampai bertemu di podcast kami selanjutnya. Salam pramuka, Smalis, Malah istimewa. Tetap jaga protokol kesehatan.